Dalam dunia militer ada pasukan yang tak selalu terlihat, namun kehadirannya mampu mengubah arah pertempuran. Bergerak dalam diam, menyerang dengan presisi, dan menghilang tanpa jejak. Inilah Taipur Kostrad, satuan pengintai tempur paling mematikan di jajaran TNI Angkatan Darat. Taipur adalah singkatan dari Kompi Pengintai Tempur, sebuah satuan elit yang berada langsung di bawah kendali Komando Cadangan Strategis Angkatan Darat atau Kostrad. Mereka bukan sekedar pasukan pengintai. Taipur adalah prajurit pilihan dengan spesialisasi tinggi dalam operasi infiltrasi, sabotase, pengumpulan intelijen, dan serangan kilat ke jantung pertahanan lawan. Mereka bergerak dalam tim kecil, beranggotakan 8 hingga 12 personil, dilengkapi dengan perlengkapan ringan, persenjataan senyap, dan mengandalkan kecepatan, kelincahan, serta kecerdasan taktis. Selama berhari-hari mereka bisa bertahan hidup di belakang garis pertahanan musuh, tanpa dukungan logistik, tanpa kontak, dan tanpa kompromi. Mereka bukan satuan mandiri seperti Kopassus, namun di dalam struktur Kostrad, Taipur adalah elemen vital yang menjadi ujung tombak tak terlihat di setiap manuver tempur. Prajurit Taipur adalah pasukan terpilih yang direkrut dari satuan-satuan infanteri terbaik Kostrad seperti Yonif Raider atau Yonif Mekanis. Untuk menjadi bagian dari mereka, seorang prajurit harus melewati seleksi yang berat, bukan hanya menguji kekuatan fisik, tapi juga ketahanan mental, kemampuan navigasi, serta kecakapan bertahan hidup di dalam medan ekstrim. Mereka dilatih untuk menaklukkan medan tanpa bantuan teknologi, membaca arah hanya dengan peta, kompas, dan naluri bertahan hidup. Dan bagi mereka yang bertahan, mereka akan memakai Brevet Taipur. Brevet Taipur ini bukan sekedar lencana, tapi simbol keberhasilan menaklukkan batas fisik dan mental manusia. Ide pembentukan Taipur Kostrad lahir dari pengalaman lapangan, dari berbagai operasi militer yang menunjukkan bahwa satuan kecil yang cepat dan senyap lebih efektif dalam menyusup dan menggempur lawan. Pada awal 90-an, TNI Angkatan Darat menyadari pentingnya memiliki unit pengintai tempur yang gesit, berdampak besar, dan bisa bergerak mandiri. Dan inilah menjadi cikal bakal Taipur. Hingga pada tanggal 8 Agustus 2001, Taipur Kostrad resmi dibentuk oleh Letnan Jenderal TNI Ryamizard Ryakudu saat menjabat sebagai Panglima Kostrad. Tujuannya jelas, menciptakan satuan elit pengintai tempur yang mampu melaksanakan operasi senyap, cepat, dan presisi. Tidak ada wilayah operasi yang tetap bagi Taipur, karena mereka hadir dimanapun dibutuhkan, dari hutan lebat Papua, pegunungan Aceh, hingga wilayah konflik Poso. Taipur adalah pasukan pendahulu yang menyusup jauh ke depan. Mereka menjadi mata dan telinga di garis depan, mengendus gerak musuh, mengirim intelijen, dan bila diperlukan menyerang sebelum musuh sempat menyadari. Pada tahun 2011, personil Taipur juga ikut dalam operasi penyelamatan MV Sinar Kudus dari pembajak Somalia. Sebuah misi beresiko tinggi yang menunjukkan fleksibilitas dan kemampuan lintas medan dari satuan ini. Taipur bergerak senyap, menyelesaikan misi, lalu menghilang. Dalam peperangan modern, kecepatan dan informasi adalah segalanya, dan Taipur adalah jawaban atas dua kebutuhan itu. Mereka dapat menyusup jauh ke dalam garis musuh, menghancurkan logistik, memutus komunikasi, atau sekedar mengamati dalam senyap dan mengirim laporan yang mengubah strategi peperangan. Tanpa Taipur, pasukan utama buta arah. Dengan Taipur, setiap langkah pergerakan menjadi lebih presisi. Inilah alasan mengapa satuan Kostrad wajib memiliki unit Taipur, agar kekuatan mereka tak hanya besar, tetapi juga cerdas, lincah, dan berbahaya. Pelatihan Taipur adalah proses yang berat, di bawah tekanan tinggi dan medan ekstrim. Tidak semua prajurit bisa masuk, hanya mereka yang teruji secara fisik, mental, dan taktis yang bisa melanjutkan hingga tahap akhir. Latihan Taipur dibagi menjadi 4 tahap utama. Tahap pertama, latihan tempur di medan berat Gunung Sanggabuana, Karawang.
Tahap kedua, intelijen dan sanda di Pusdikpasus Jawa Barat. Tahap ketiga, pelatihan tempur bawah air bersama pasukan Katak di Pondok Dayung dan Pulau Damar, Jakarta Utara. Tahap keempat, latihan aplikasi tempur gabungan di Situ Lembang, Bandung, Jawa Barat. Sebagai ujian akhir semua kemampuan, di setiap tahap mereka belajar navigasi manual, survival, serangan diam-diam, pertempuran jarak dekat, hingga penyamaran ekstrim. Senjata mereka bukan cuma senapan modern, tetapi juga alat tradisional seperti tombak dan sumpit beracun. Sampai video ini dibuat, Taipur Kostrad telah meluluskan 10 gelombang pelatihan dengan total lebih dari 400 personil yang terdiri dari perwira, bintara, dan tamtama. Semuanya siap menjalankan misi demi kejayaan bangsa dan negara. Setiap satuan elit memiliki keistimewaan, namun Taipur Kostrad memiliki sesuatu yang lebih: keheningan, kecepatan, dan ketepatan. Mereka adalah mata dan telinga. Mereka adalah senjata tak terlihat yang menentukan hidup matinya sebuah operasi. Taipur bukan sekedar pasukan, mereka adalah simbol disiplin, dedikasi, dan pengabdian tanpa batas. Dalam sunyi mereka bekerja, dalam bayang mereka bergerak, namun hasilnya selalu nyata. Intai cepat, serbu tepat, pasti tuntas. Itulah janji mereka, prajurit Taipur Kostrad.